teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vanita Virgianti. Di bab selanjutnya kita masuk ke bab 5 ya teman-teman, yaitu kita akan belajar tentang networking pada VMware, yang termasuk juga materi pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu satu, reset MAC address pada VMware, yang kedua yaitu NAT adapter, lalu yang ketiga bridge adapter, yang keempat host only adapter, dan yang kelima yaitu LAN segment. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama yaitu cara reset MAC address pada VMware. Nah, di sini sudah ada 3 virtual mesin yang kita buat sebelumnya ya teman-teman. Yang ke satu ini adalah Ubuntu yang kita buat secara manual, dan yang kedua ini adalah Ubuntu hasil cloningan dari Ubuntu 1 ini atau Ubuntu server ini ya teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah Ubuntu yang kita import. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita mereset MAC address pada VMware ini? Nah, teman-teman di sini bisa langsung klik saja yang Ubuntu, lalu teman-teman bisa milih yang network adapter. Lalu teman-teman bisa klik yang advance. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah mempunyai MAC address yang dimana belakangnya yaitu 70C4. Nah, kita lakukan yang sama pada Ubuntu yang hasil clone itu ya teman-teman. Kita pilih yang network adapter. Lalu sama kita klik yang advance. Nah, di sini MAC address-nya yaitu sudah berbeda ya teman-teman. Di sini 1C, C7. Lalu selanjutnya kita klik OK. Lalu pada Ubuntu yang hasil import ini, kita pilih yang network adapter dan advance. Nah, jadi di sini Ubuntu 3 ini sudah mempunyai MAC address ya teman-teman. Jadi jika ketiga Ubuntu ini memiliki MAC address yang sama, teman-teman bisa klik generate ini untuk mengubahnya MAC address menjadi berbeda ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman caranya kita reset MAC address pada VMware. Langsung saja kita lanjut pada materi yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu NAT adapter. Nah, di sini teman-teman bisa ingat kembali video saya sebelumnya ya teman-teman, bahwa di VirtualBox itu konsepnya dia memiliki 2 jenis NAT, yaitu ada NAT dan NAT network. Umumnya jika NAT biasanya dari virtual machine itu langsung terhubung ke hidden network host OS yang berbeda, maka secara default itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network, dia akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling berhubungan, tetapi kelemahannya tidak bisa terhubung ke host OS. Tapi jika internet tentu saja bisa karena ini NAT. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox, berbeda dengan VMware. Nah, sekarang VMware. Kalau di VMware, yang sebelumnya itu hidden interface di VMware itu terdapat VMnet 8. Ini sudah default ya teman-teman dari VMware-nya. Nah, nanti antara virtual machine kita itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS kita juga bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Itu adalah kelebihannya. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan cara klik edit lalu virtual network editor. Nah, di sini sudah terdapat VMnet 8 ya teman-teman, itu adalah default dari VMware-nya sendiri. Sekarang kita coba cek pada control panel. Network and Internet, Network and Sharing Center, cek adapter setting. Nah, di sini otomatis ada ya teman-teman VMware Network Adapter VMnet 8. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini saya sudah login pada Ubuntu yang ke-1 dan saya juga sudah mengecek IP-nya ya teman-teman. Di sini di bawah INS33 terdapat IP yaitu 192.168.194.1.132. Nah, saya juga sudah mengecek IP pada Ubuntu yang kedua ya teman-teman. Ternyata di sini mereka mempunyai IP yang sama yaitu 192.168.194.132. Nah, sekarang saya di sini akan mencoba mereset IP tersebut ya teman-teman. Di sini saya clear terlebih dahulu. Lalu kita klik enter. Nah, untuk mereset IP tersebut kita menggunakan perintah sudo dhclient -r ins33. Lalu enter, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, perlu diingat, jika pada VirtualBox kita untuk mereset IP itu menggunakan perintah sudo dhclient -r inp0s3. Nah, sekarang jika pada VMware kita menggunakan INS33 ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba merequest IP kembali dengan masukkan perintah sudo dhclient INS33. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu di bawah INS33 terdapat IP yaitu 192.168.194.133. Nah, sekarang saya sudah memiliki IP yang berbeda pada Ubuntu Clone, yang dimana Ubuntu Clone ini mempunyai IP 192.168.194.1.2. Pada Ubuntu 1 ini kita memiliki IP 192.168.194.133. Nah, sekarang saya akan mencoba menghubungkan antara Ubuntu 1 dengan Ubuntu Clone. Dengan kita masukkan perintah ping dan kita masukkan IP address pada Ubuntu yang clone, yaitu 192.168.194.132. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul TTL ya teman-teman, bahwa Ubuntu 1 dengan Ubuntu Clone itu bisa saling berkomunikasi atau saling berhubungan. Selanjutnya kita berhentikan dengan ctrlc. Nah, sekarang kita akan coba pada Ubuntu Clone. Di sini kita ketikkan ping. Nah, sebaliknya kita akan memasukkan IP address pada Ubuntu yang ke-1 ya teman-teman, yaitu 192.168.194.133. Lalu kita klik enter. Nah, di sini juga sudah muncul TTL ya teman-teman. Artinya Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, atau sebaliknya. Kita berhentikan. Dan sekarang saya akan mencoba mengecek IP pada control panel. Network and sharing center dan adapter setting. Nah, di sini VMware Network adapter VMnet 8 details. Nah, di sini di control panel sudah memiliki IP ya teman-teman, yaitu 192.168.194.1. Sekarang kita akan mencoba mengeping pada host OS kita ke virtual machine. Nah, kita akan menggunakan yang Ubuntu 1 ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP pada control panel tadi, yaitu 192.168.194.1. Nah, di sini muncul
request timeout ya teman-teman, atau ping. Mengapa sih bisa gagal? Karena di laptop kita itu mempunyai Windows Defender Firewall, yang mana jika kita akan mengeping pada virtual machine ke host OS itu, jika Windows-nya nyala itu tidak bisa ya teman-teman. Tetapi jika kalian ingin mencobanya, teman-teman bisa mematikan Windows Defender Firewall-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada materi tersebut sudah saya bahas di bab sebelumnya ya teman-teman, jadi di sini saya tidak perlu membahasnya lagi. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu bridge network. Nah, di bridge network ini, di sini kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita atau Ubuntu kita itu terhubung ke Wi-Fi. Nah, di sini bisa dilihat, saya di sini sudah terhubung ke Wi-Fi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, bridge network itu ialah menghubungkan atau virtual machine kita itu akan seolah-olah terhubung ke interface real atau interface laptop maupun komputer kita. Jadi misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah akan terhubung ke Wi-Fi A. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi tersebut. Kemudian jika ada laptop lain yang tersambung ke Wi-Fi kita, itu bisa terhubung dengan virtual machine milik kita. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka VMware-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu 1, lalu kita pilih yang setting. Lalu di sini kita masuk ke network adapter. Nah, di sini terdapat bridge network, tetapi kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan atau membridge interface Wi-Fi atau interface Ethernet card. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Langsung saja kita ke caranya. Di sini teman-teman bisa pilih yang edit, lalu pilih yang virtual network editor. Lalu teman-teman bisa pilih yang change adapter setting. Nah, di sini otomatis terdapat VMnet 0 yang bertipe bridge ya teman-teman. Nah, bridge ini default ya teman-teman, atau secara otomatis akan ada sendiri. Di sini kita pilih yang Intel R Dual Band Wireless. Klik saja. Lalu di sini kita pilih yang apply. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih setting, pilih network adapter. Nah, di sini bridge-nya sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merunning virtual machine ini ya teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, saya akan mengclear-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mencoba merilis IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah sudo dhclient -r ins33. Lalu kita klik enter dan kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan merequest kembali IP-nya ya teman-teman dengan perintah sudo dhclient ins33. Lalu enter. Di sini kita akan masukkan IPA atau IP address. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya. Di sini kita mendapatkan IP yaitu 192.168.36.83. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba mengecek IP pada kontrol panel.
Network and Sharing Center, cek adapter setting. Di sini kita klik Wi-Fi dan pilih yang details. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.36.x ya teman-teman, atau IP-nya sama dengan virtual mesin kita. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, di sini IP-nya sudah sama yaitu 192.168.36. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang keempat yaitu host only adapter. Nah, jadi di sini konsep host only adapter ini hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menyambungkan virtual mesin kita ke host OS. Nah, jadi pada host only adapter ini fungsinya untuk menghubungkan virtual mesin kita untuk saling berkomunikasi dengan host OS ya teman-teman, atau laptop kita. Nah, langsung saja teman-teman bisa buka VMware-nya. Lalu di sini teman-teman bisa klik edit, lalu masuk pada virtual network editor. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini terdapat VMnet 1 dan VMnet 8. Jadi VMnet 1 ini untuk host only dan VMnet 8 ini untuk NAT ya teman-teman. Kita di sini klik cancel dulu. Lalu teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu 1 ini dan teman-teman bisa klik setting. Lalu teman-teman bisa masuk pada network adapter. Nah, jadi di sini teman-teman ganti dengan host only. Lalu kita klik OK. Kita lakukan yang sama pada Ubuntu 2 atau Ubuntu clone. Klik kanan, setting, network adapter, dan kita ganti ke host only. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kedua virtual mesin ini untuk kita running ya teman-teman. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu enter. Selanjutnya pada Ubuntu 2. Nah, di sini saya akan mengclear terlebih dahulu. Sama pada Ubuntu 1, saya juga akan mengclear. Nah, sebelum itu, saya akan merilis IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan memasukkan sudo dhclient -r ens33. Lalu enter dan masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini saya akan merequest kembali IP-nya dengan masukkan sudo dhclient ens33. Enter. Lalu kita ketikkan IPA. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya yaitu 192.168.201.129. Nah, lalu saya akan mencoba pada Ubuntu clone. Di sini kita masukkan sudo dhclient -r ens33. Enter. Lalu saya akan merequest IP-nya kembali. Kita ketikkan IPA. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 192.168.201.128. Di sini saya akan mencoba ngeping atau menyambungkan pada Ubuntu Server 1 dan Ubuntu Clone. Kita masukkan IP pada Ubuntu Server Clone, yaitu IP-nya
168.201.128. Kita akan lihat kembali apakah sudah benar. 192, 168, 201, 128. Nah, sudah benar, lalu di sini kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, atau Ubuntu 2 ke Ubuntu 1 itu bisa saling berkomunikasi. Lalu kita ctrl-c. Selanjutnya saya akan mencoba pada Ubuntu clone. Di sini kita masukkan IP pada Ubuntu 1. 192.168.201.129. Kita akan lihat lagi. 192.168.201.129. Nah, sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Berarti itu artinya kita bisa Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu bisa saling berkomunikasi. Akan tetapi virtual machine kita tidak bisa mengeping IP yang terdapat pada kontrol panel. Di sini kita cek dulu IP yang terdapat pada kontrol panel. Network and Internet, Network and Sharing Center, Jang adapter setting. Nah, di sini kita memilih yang VMware Network Adapter VMnet 1. Nah, kenapa pada virtual machine kita tidak dapat mengeping pada IP yang terdapat pada kontrol panel? Dikarenakan karena di laptop kita itu adanya Windows Defender Firewall yang dapat membatasi ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba pada command prompt. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping pada Ubuntu 1. Kita masukkan IP pada Ubuntu 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.201.128. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat reply from ya teman-teman, atau virtual machine kita itu sudah bisa berkomunikasi dengan laptop kita. Selanjutnya, saya akan mencoba mengeping pada Ubuntu yang kedua. Ping, dan kita masukkan IP pada Ubuntu yang kedua, yaitu 192.168.201.129. Enter. Nah, di sini juga terdapat reply from ya teman-teman, artinya itu Ubuntu 2 dan Ubuntu 1 atau virtual machine kita itu sudah bisa berkomunikasi dengan laptop kita. Nah, jadi di sini host OS bisa berkomunikasi kepada virtual machine kita ya teman-teman. Tetapi jika virtual machine kita tidak dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan host OS karena terdapatnya Windows Defender Firewall. Nah, mungkin pada materi kali ini saya rasa sudah cukup sampai sini ya teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.